Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Hajah Siti Ratnawati MPDI selaku dosen mata kuliah Psikologi Agama. Kami dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IPN Tegal. Kami dari kelompok 14 akan sedikit menyampaikan materi, yaitu dengan judul tingkah laku keagamaan yang menyimpang. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Di sini yang pertama ada teman saya, yaitu A'alifatul Kiptiyah, NIM 141219001, dan di sini ada saya Indah Nur Fitriani 141219002. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama, definisi perilaku menyimpang, aliran klinik, konversi agama, konflik agama, terorisme dan agama. Definisi perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang ialah perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat atau kelompok. Perilaku menyimpang disebut dengan nonkonformitas. Perilaku yang tidak menyimpang bisa disebut dengan konformitas, yaitu bentuk interaksi seseorang yang berusaha bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, tidak semua orang bertindak berdasarkan norma-norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Oke. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama ada aliran klinik, ada konversi agama. Yang ketiga ada konflik agama, yang keempat ada terorisme dan agama. Yang pertama ada aliran klinik. Klinik dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan akan hal-hal yang mengandung rahasia dan tidak masuk akal. Menurut KBRI tahun 1989 halaman 409. Dalam kehidupan masyarakat, umumnya klinik ini erat kaitannya dengan praktik perdukunan, hingga sering dikatakan dukun klinik. Dalam kegiatannya, dukun ini menggunakan guna-guna atau kekuatan gaib lainnya dalam pengobatan. Yang kedua ada konversi agama. Secara etimologi, konversi berasal dari kata conversio yang berarti tobat, pindah, dan berubah. Selanjutnya, kata tersebut dipakai dalam kata Inggris conversion yang mengandung pengertian berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain. Berdasarkan arti kata-kata tersebut dapat disimpulkan bahwa konversi agama mengandung pengertian bertaubat, berubah agama, berbalik pendirian terhadap ajaran agama, atau masuk ke dalam agama. Sedangkan menurut terminologi, pengertian konversi agama seperti yang dikemukakan oleh Max Heyrich, ia mengatakan bahwa konversi agama adalah suatu tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang masuk
atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu materi ketiga, yaitu konflik agama. Konflik agama sebagai perilaku keagamaan yang menyimpang dapat terjadi karena adanya pemasungan nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Maksudnya, para penganut agama seakan memaksakan nilai-nilai ajaran agama sebagai label untuk membenarkan tindakan yang dilakukannya. Padahal, apa yang mereka lakukan sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran itu sendiri. Selanjutnya, sebab dan pengaruh yang melatar belakangi konflik agama. Yang pertama, pengetahuan agama yang dangkal. Secara psikologis, masyarakat awam cenderung mendahulukan emosi ketimbang nalar. Kondisi ini peluang bagi masuknya pengaruh-pengaruh negatif dari luar yang mengatasnamakan agama. Apabila pengaruh tersebut dapat menimbulkan respon emosional, maka konflik dapat dimunculkan. Tegasnya, mereka yang awam akan berpeluang diadu domba. Selanjutnya yaitu fanatisme. Dalam kehidupan masyarakat, ketaatan beragama cenderung dipahami sebagai pembenaran yang berlebihan. Selanjutnya yaitu agama sebagai doktrin. Ada kecenderungan di masyarakat bahwa agama dipahami sebagai doktrin yang bersifat normatif. Pemahaman yang demikian membuat ajaran agama menjadi sempit. Yang keempat, ada simbol-simbol. Agama ditandai oleh keyakinan terhadap sesuatu yang bersifat antikodrati, supernatural, ajaran penyimpang, ajaran rutial, orang-orang suci, tempat suci, dan benda-benda suci. Walaupun agama bermacam-macam, namun komponen itu didapati sebagai agama. Yang kelima, ada tokoh agama. Sebagai pemimpin agama, dia mampu mengobarkan atau menetapkan emosi keagamaan pengikutnya. Yang keenam, ada sejarah. Sejarah adalah umumnya menimpas kasus-kasus seperti ini, kadang oleh pandangan yang ekstrem yang seperti penumpahan darah sering terjadi pada kasus sosial. Kadang-kadang muatan sejarah keagamaan itu lagi-lagi dimuncul hingga dapat menyulut terjadi konflik. Yang ketujuh, ada berbau surga. Setiap agama mengajarkan kepercayaan akan adanya kehidupan abadi setelah kematian, yaitu surga dan neraka. Yang keempat, yaitu terorisme dan agama. Adanya menyalip serangkai aksi keraksaan dalam bagian drama politik nasional yang makin carut-marut semenjak reformasi politik tergulir setelah terjadinya ledakan bom dahsyat di Tegini, Bali pada 11 September 2002 yang menewaskan korban dari berbagai bangsa. Persoalan kedua, contoh aksi keraksaan tersebut dinisbahkan kepada teroris agama yang disebabkan pelaku keraksaan itu dianggap memilih agama sebagai motivasi untuk melakukan kejahatan. Bagaimana mungkin agama yang sedemikian rupa mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan keselamatan dapat menjadikan sarana dan tujuan tindakan kekerasan? Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata yang kami sampaikan dalam materi tadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.